sekarang banyak orang berzikir tak bersuara. Berzikir itu bersuara, membangkitkan semangat. Tapi bunyinya dalam Quran, Pak Ustaz, wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan bersuara. Bahkan kalau kita lihat di masyarakat kita sehari-hari, Pak. Bapak banyak gak kalau habis sholat imamnya dzikirnya kenceng-kenceng? Hah? Kalau habis sholat imamnya dzikirnya kenceng-kenceng. Itu memang madzhab apa? Syafi'i apa Hambali? Hambali, bukan Syafi'i. Imam Syafi'i dan madzhab Syafi'i mengatakan yang sunnah dzikir setelah sholat itu disirkan. Ketika Rasulullah dalam perjalanan, Pak, bersama para sahabat, kemudian melewati tempat yang menanjak, maka para sahabat bertakbir dengan keras, Allahu Akbar. Kemudian turun, Subhanallah, keras. Maka Rasulullah bersabda, irba'u al-anfusikum, sayangi diri kalian itu. Fa innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Kalian itu tidak menyeru Allah yang tuli dan gaib, tidak. Maksudnya jauh, tidak. Wa innama tad'una sami'an qariba, yang kalian seru itu mendengar dan dekat. Bersama-sama tidak ada larangan, sebab perintah zikir adalah tidak ada ketentuan. Selagi Allah tidak membatasi, jangan sampai Anda buat batasan. Malaikat dan Allah bersabda, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallim, sholawatlah engkau. Apakah di sini ada aturan khusus? Kamu harus sendiri-sendiri? Ada tidak? Enggak ada perintah sendiri-sendiri. Juga enggak ada perintah untuk rame-rame. Zikir itu tidak disyariatkan berjamaah bareng-bareng dengan suara satu suara, enggak. Zikir itu, Pak, syariatnya sendiri-sendiri masing-masing. Dalilnya mana? Surat Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tabarru'a wa khifata wa dunal jahri minal qaul. Dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu. Tuh lihat, pada dirimu. Dengan penuh tadarru dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan. Zikir yang berjamaah bareng-bareng dengan satu suara diingkari oleh para sahabat. Siapa yang mengingkari? Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Arad. Yang 3 sahabat mengingkari zikir model kayak ginian nih, Pak. Jadi zikir itu masing-masing, bukan berjamaah dengan satu suara, atau tidak disyariatkan sama sekali. Tashwish, mengganggu. La tushawwish, jangan kau ganggu orang sholat. Yang dimaksud dengan kalimat mengganggu itu adalah bacaan selain zikir. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba dia di samping nyanyi. Itu namanya mengganggu. Tapi kalau ada orang sholat, yang lain yang sebelah, Subhanallah, 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 apakah terganggu? Tidak. Mengeraskan suara dalam berzikir sehingga mengganggu orang nggak boleh dalam Islam. Rasulullah pernah masuk ke masjid dan didapatkan para sahabat sedang mengeraskan suaranya masing-masing dalam membaca Quran dalam sholat. Maka Rasul bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'd bi qira'ati. Ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lainnya. Bacaan Quran kalau mengganggu orang lain tidak boleh, tetap nggak boleh. Hatta itu baca Quran. Demikian pula apalagi nyanyian-nyanyian, salawatan-salawatan yang dikeraskan. Setelah adzan, kadang muadzin salawatan keras. Sementara kan ada yang sholat di masjid itu. Bapak Ibu, Nabi Muhammad adalah kafir, masuk neraka, bersandarkan satu hadis. Jadi orang itu, para ulama, kalau membaca hadis, tidak hanya hadis itu, dibanding dengan hadis yang lainnya. Ingat, tidak semua hadis. Bahkan dikatakan, belum dikatakan seorang alim, kalau belum bisa meninggalkan hadis sahih. Loh, kok gitu? Sebab tidak semua hadis sahih dipakai. Pendapat yang diungkapkan oleh Suyuti dan yang lainnya, bahwasanya mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus Nabi berikutnya. Ya, sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku di mana? Kata Rasulullah, inna abaka finnar, ayahmu di neraka jahanam. Ya, sama. Bapaknya juga di masa jahiliyah.
Ya, belum mendapati Nabi SAW diangkat sebagai seorang rasul. Jadi banyak orang-orang seperti tadi Hatim At-Tai. Ya, anaknya bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku bagaimana? Dulu sering bersedekah, sering dermawan." Kata Rasulullah SAW, tidak bermanfaat. Karena abuka yaf'alu dzalik, yuridu syai'an fa adrakahu. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu, ingin dipuji dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jimat bukan sebuah kesyirikan. Jimat bukan sebuah kesyirikan dengan catatan tidak meyakini bahwa di dalam zatnya jimat itu ada kekuatan. Tapi tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus mengerti bahwasanya itu kisah jimat itu berlaku untuk anak-anak kecil. Karena anak kecil belum bisa membaca, maka digantungkan atau Jimat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man allaqa syai'an wukila ilaihi. Man allaqa syai'an faqad asyrak. Man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dia telah berbuat kesyirikan. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Apa itu jimat? Segala yang dipakai, yang digantungkan, yang ditempelkan dalam rangka untuk menolak bala atau mengangkat bala. Segala yang ditempelkan, digantungkan, diikatkan dalam rangka menolak bala atau untuk mengangkat bala. Ada seorang sahabat, dia pakai jimat, ketemu dengan Nabi SAW. Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Apa jimat yang kau pakai ini? Apa yang kau pakai? Ada tali dia pakai. Kata dia, "Minal wahina." Ya Rasulullah, karena saya ada sakit. Kata Nabi SAW, "Inzi'ha." Cabut, buang itu jimat. "Fa innaka law mita wa hiya 'alaik ma aflata abadan." Kalau kau meninggal, ternyata masih ada jimat di tanganmu, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Ya, kencang Nabi tegur. Karena ini masalah syirik, bukan main-main.